sejak beberapa bulan ini YouTube sangat-sangat selektif sekali guys dalam memilih gambar layak dan tidak layak, terutama dalam proses pembuatan babi guling ini guys. Nah, di sini benar-benar membuat patah semangat lah saya bilang. Ketika kita bangun pagi, mata perih karena asap, kemudian panas terkena bara api, sia-sia guys akhirnya guys, karena dolar berubah menjadi kuning. YouTube juga sangat selektif dalam memeriksa thumbnails ini guys. Thumbnails yang menampilkan babi guling secara keseluruhan utuh, jangan harap dolar kalian bisa hijau guys. Halo guys, selamat datang di channel Sugianta TV. Nah, di video kali ini saya akan membuat video berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya saya membuat video tentang review dan juga pembuatan babi guling, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya selama membuat konten babi guling nih guys. Nah, seperti yang kalian baca di judul video ini, yaitu membuat konten babi guling tidak mudah. Ya, memang tidak mudah seperti pengalaman yang saya rasakan selama meliput proses pembuatan babi guling maupun review babi guling di sejumlah tempat atau warung makan babi guling guys. Oke, ada masalah sedikit. Oke. Ya. Ini lampunya ya terlalu terang, saya kecilkan lagi. Nah, lanjut lagi. Seperti pengalaman saya selama membuat konten babi guling, banyak hal-hal yang bisa dibilang berdampak buruk terhadap video. Salah satunya dampaknya adalah membuat dolar menjadi kuning. Nah, kira-kira pengalaman apa saja yang saya rasakan selama membuat konten babi guling ini? Sebelum lanjut, intro dulu. Babi guling cek, babi guling cek, Nah, itulah intro yang saya gunakan di awal-awal saya membuat konten babi guling guys. Nah, semoga dari kalian yang sedang menonton video ini masih teringat dengan intro yang saya tampilkan tadi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya ingin bercerita tentang step by step yang biasa saya lakukan sebelum meliput proses pembuatan babi guling ini guys. Jadi step pertama atau langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari referensi di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Google sendiri tentang tempat mana yang akan saya datangi. Nah, kemudian setelah menentukan tempat, kemudian saya menghubungi owner dari tempat yang akan saya tuju ini guys. Nah, jadi setelah mendapatkan persetujuan atau izin untuk meliput, barulah menentukan jadwal. Setelah jadwal sudah ditentukan, barulah saya mendatangi tempat pembuatan babi guling atau warung makan babi guling yang akan saya tuju guys. Nah, saat saya mendatangi tempat pembuatan babi guling tersebut, setelah saya mulai mengambil video, mulai dari proses pembuatan awal sampai dengan akhir. Di awal biasanya membersihkan bulu babi, mengisi bumbu ke dalam perut babi, kemudian mengguling, hingga nanti memotong bagian demi bagian babi guling yang akan nanti dijual di warung mereka masing-masing. Nah, di sini yang paling menantang, menantang menurut saya ketika mengambil video proses pembuatan babi gulingnya itu guys. Waduh, di sana mata terasa perih saking banyaknya asap yang mengepul dari bara api itu. Terutama bara api yang digunakan itu adalah bahan bakar dari serabut kelapa. Asapnya itu guys banyak banget. Dan panasnya minta ampun juga guys. Panasnya itu ketika kita mendekati babi guling tersebut, mengambil sudut angle yang bagus. Bara api itu guys panasnya luar biasa. Kemudian ya bangun jam 4 pastinya. Bangun pagi-pagi banget. Saya biasanya kalau misalnya liputan jauh itu tergantung kesepakatan dari owner sendiri.
Tapi biasanya saya antara jam 4, jam 5 itu berangkat dari rumah guys. Kemudian sampai di sana itu sekitar setengah 6 atau jam 6 saya udah sampai. Kemudian langsung prepare, setting kamera, kemudian mengambil proses mengguling babi itu. Nah, di sini idealnya kalau mengguling babi itu memakan waktu selama 2, 3 sampai 4 jam, guys. Bahkan di salah satu tempat pembuatan babi guling, saya pernah menunggu babi guling dari awal naik hingga matang itu selama 4 jam, guys. Nah, setelah semuanya selesai, jika misalnya ada review, kita makan, review sejujur-jujurnya jika saya. Nah, setelah selesai review, selesai semuanya, balik ke rumah, kemudian langsung transfer file ke komputer. Nah, di sini akan berlangsung proses editing. Nah, jika yang biasa saya lakukan, jika misalnya itu memerlukan naskah, saya membuat naskah terlebih dahulu, kemudian dubbing, kemudian dilanjutkan dengan editing. Nah, di sini editing yang biasa saya gunakan softwarenya itu adalah Adobe Premiere. Nah, proses editing ini berlangsung selama, jika saya 4 jam lah ya. 4 jam itu sudah termasuk render. Tapi 4 jam itu untuk video dengan format HD. Nah, jika video dengan format 4K biasanya yang saya alami itu memakan waktu hingga dari jam 12 siang sampai dengan bisa-bisa sampai jam 6 baru selesai, guys. Itu post render. Itu memakan waktu seperti itu. Jadi setelah semuanya selesai, naskah sudah, editing sudah, dubbing sudah, kemudian editing, dan sudah dalam bentuk video, kita siap untuk mengupload di YouTube. Nah, saat proses upload ini kita juga harus menunggu sekitar, jika saya dulu sebelum menggunakan jaringan internet seperti yang saya pakai sekarang ini, dulu membutuhkan waktu selama 2 jam, 2-3 jam untuk ukuran file 2 GB, guys. Jadi selama ini saya membuat video dengan durasi 20 ke atas, nggak lewat 26 menit, itu filenya itu, size filenya itu sejumlah 2 GB lebih lah, 2 GB lebih lah, di atas 2 GB lah. Itu proses uploadnya itu berlangsung sekitar 2-3 jam. Nah, sementara menunggu proses upload, saya biasanya melakukan editing thumbnails. Saya membuat thumbnails yang menarik supaya banyak penonton yang tertarik juga untuk menonton video saya ini. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, barulah proses verifikasi dan lain sebagainya itu. Nah, jika layak, maka dolar berwarna hijau. Jika misalnya nggak layak, dolar akan berubah menjadi kuning. Nah, jadi seperti itu, guys. Kenapa saya bilang membuat konten babi guling itu tidak mudah? Karena dari awal itu kita harus bangun pagi, kemudian proses pengambilan gambarnya yang berlangsung berjam-jam, proses editingnya berjam-jam, belum lagi membuat naskah, dubbing, dan sebagainya, belum lagi uploadnya. Dan yang paling menentukan nih, guys, ketika kita sudah selesai upload, sudah capek-capek mengambil gambar atau video, capek-capek editing, tiba-tiba dolar berubah menjadi kuning. Nah di sini benar-benar membuat patah semangat lah saya bilang. Ketika kita bangun pagi, mata perih karena asap, kemudian panas terkena bara api, sia-sia guys akhirnya guys, karena dolar berubah menjadi kuning. Nah, jika video yang saya upload tersebut berwarna kuning, maka langkah-langkah yang saya tempuh atau upayakan adalah satu, mengajukan peninjauan manual. Kemudian biasanya mengedit langsung part-part mana yang kiranya yang saya duga membuat video tersebut menjadi kuning. Kemudian yang paling ekstrim sekali itu adalah menghapus video untuk diedit ulang. Nah, dari ketiga langkah ini, yang paling sering saya lakukan adalah ini, mengajukan peninjauan manual. Tapi biasanya ya, sebagian besar
peninjauan manual yang saya lakukan terhadap video saya yang terkena dolar kuning itu sebagian besar ditolak, guys. Nyesek nggak tuh, guys? Nah, jika ditolak berdasarkan pengalaman saya, maka saya men-take down video tersebut dan mengedit ulang. Nah, biasanya di saat pengeditan ulang ini, saya akan memblur gambar-gambar atau video yang saya yakini membuat dolar menjadi kuning. Nah, di sini sejak beberapa bulan ini, YouTube sangat-sangat selektif sekali, guys, dalam memilih gambar layak dan tidak layak, terutama dalam proses pembuatan babi guling ini, guys. Ada beberapa part-part bagian-bagian tertentu yang menurut YouTube itu tidak layak ditampilkan, guys. Padahal sebenarnya jika menurut penilaian saya pribadi, video tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan, kemudian tidak mengandung unsur pelanggaran dan lain sebagainya. Nah, setelah saya analisa dan pelajari, oh, ternyata YouTube tidak menginginkan video-video seperti dugaan saya itu, guys. Nah, jadi setelah saya edit ulang, di sana saya blur, kemudian saya upload lagi, guys. Bahkan di suatu kesempatan pernah setelah selesai edit dan saya blur, dan dolarnya tetap kuning, guys. Bayangin coba tuh. Nah, biasanya jika misalnya setelah di blur dolar masih kuning, saya ganti thumbnails. YouTube juga sangat selektif dalam memeriksa thumbnails ini, guys. Seperti pengalaman saya pribadi, thumbnails yang menampilkan babi guling secara keseluruhan utuh, jangan harap dolar kalian bisa hijau, guys. Itu pengalaman saya pribadi. Karena setiap content creator itu masing-masing memiliki case yang berbeda. Nah, setelah saya tutup bagian-bagian tertentu yang menurut saya tidak layak tersebut, barulah dolar menjadi hijau, guys. Nah, di sana saya benar-benar bersyukur jika video saya sudah berwarna hijau. Nah, jadi jika kalian ada yang bertanya, "Bang, itu kenapa sih di blur?" "Bang, kalau misalnya videonya di blur, mending jangan buat konten sekalian." Itu ada alasannya, guys. Jadi alasannya seperti yang saya bilang tadi itu, jika saya menampilkan secara menyeluruh tanpa saya blur, maka video saya akan berubah, dolarnya berubah menjadi kuning. Nah, jika sudah begitu, maka usaha saya saat meliput dari bangun pagi, mata perih, kepanasan, proses editing, menunggunya lama, dan lain sebagainya itu akan sia-sia, guys. Maka dari itu saya bilang, membuat konten babi guling itu tidak mudah. Banyak sekali step by step yang harus dilalui dan itu tidak mulus, guys. Ya, semoga saja buat kalian, khususnya konten kreator yang baru yang membuat babi guling, jika kalian bertanya-tanya kenapa sih setiap upload konten babi guling itu dolarnya selalu kuning. Ya, karena ada bagian-bagian tertentu yang menurut YouTube tidak layak untuk ditampilkan. Jika video kalian memang menurut kalian layak, belum tentu buat YouTube itu layak. Nah, lalu jika kalian ada yang ingin bertanya, "Bang, apa sih bagian-bagian tertentu yang menurut YouTube itu tidak layak menurut abang?" Nah, di sini saya tidak bisa sampaikan karena masing-masing konten kreator itu memiliki case yang berbeda. Nah, jika dari kalian mengalami case yang sama seperti yang saya alami, maka lakukanlah langkah-langkah seperti yang saya lakukan itu, guys. Mulai dari selektif dalam memilih video, terutama dalam proses pembuatan babi guling, hingga cermat dalam membuat gambar thumbnails. Oke, demikian video saya ini. Semoga video saya ini dapat menjawab kegelisahan kalian, khususnya kalian para konten kreator babi guling atau konten kreator yang membuat konten yang sama dengan saya.
Oke, demikian video saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.